541. Mengaum. Raungan naga bergema di dalam kabin saat naga biru itu berputar sekali di atas kepala Zuo Fan sebelum menembak para pasien. Itu mengikuti lengan Zuo Fan dan memasuki Yuer. Yuer bersinar biru dan meledak dengan vitalitas, menenangkan tubuhnya yang hancur dan di bawah mata penonton yang terkejut, dagingnya diperbaiki. Dalam sekejap dia seperti baru. Kejutan pada Kuilang dan Yueling bisa dimengerti. Mereka menganggap Zuo Fan sebagai dewa di bumi ini. Itulah sebabnya para ahli tahap Radiant lapisan ke-6 itu sangat bersedia melayaninya. Zuo Fan adalah dewa yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Mengabaikan penampilan terperangah yang selalu dia dapatkan, Zuo Fan menyelesaikan dengan Yuer dan mengarahkan jiwa naga ke arah Kuigang. Mengikuti proses yang sama, anak itu kembali dalam kondisi prima dalam waktu singkat. Kuigang dipenuhi dengan retakan dari pembuluh darahnya yang pecah, namun sekarang dia bahkan tidak memiliki bekas luka di tubuhnya. Zuo Fan memiliki jiwa naga kembali ke tubuhnya, meninggalkan dua tubuh seperti bayi yang baru lahir, dengan kulit halus dan sempurna. Kuilang dan Yueling menelan ludah melihat wajah mengantuk anak-anak yang damai. Mereka sangat mengagumi Zuo Fan. Tapi sekarang setelah mereka sembuh, mengapa mereka tidak bangun? Kemudian, Yuer perlahan membuka matanya dan Yueling bersorak. Yuer, kamu baik-baik saja. Kakak, aku. Yuer dipenuhi dengan keraguan. Kenapa aku? Yuer bergerak tetapi kemudian menemukan sesuatu yang salah dengan tangannya. Seseorang sedang memegangnya. Dia melihat tatapan cabul dan senyum menyeramkan Zuo Fan. Setidaknya itulah yang dia lihat. Apa yang kamu lakukan, Saki? Yuer menarik tangannya dan menamparnya. Suara tajam mengiringi rasa pedih di pipi Zuo Fan dan suasana hatinya tenggelam. Untuk menangis dengan keras, apa yang telah saya lakukan? Saya menyelamatkan hidup gadis ini dan ini adalah bagaimana Anda membalas saya. Yueling ketakutan setengah mati. Steward Zuo, harap tenang. Dia masih keluar dari itu, tolong jangan pedulikan itu. Yueling memarahi adiknya. Gadis sialan, Steward Zuo baru saja menyelamatkan hidupmu, namun kamu telah memukulnya. Meminta maaf. Yuer tampak bingung dari saudara perempuannya hingga Zuo Fan yang murung, otaknya berubah menjadi bubur. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saudari yang selalu membenci Zuo Fan membelanya? Dan dia bahkan menjilatnya. Dia tahu saudara perempuannya tangguh dan keras kepala, tidak menundukkan kepalanya di depan orang yang tidak berguna. Yuer kesal dengan sikap kakaknya dan membuat Yueling menginjak kakinya. Apakah gadis ini buta? Tidak bisakah dia melihat petunjuk yang saya berikan? Dia memegang tanganmu untuk menyelamatkanmu, tetapi sekarang dia juga bisa mengakhirimu. Dan tidak mungkin aku bisa menyelamatkanmu dari itu. Melihat pipi Zuo Fan yang berdenyut dan tatapannya yang berat, Yueling menjadi gelisah. Ada apa semua keributan ini? Kuigang terbangun dengan pusing hanya untuk melihat ayahnya bergerak dan dia merasakan tangannya di tangan Zuo Fan. Apa yang dilakukan hajingan ini di sini? Bukankah ayah membencinya? Kuilang takut dia akan meniru Yuer dan bergegas untuk mendorongnya kembali. Bocah sialan, Paman Zuo di sini baru saja menyelamatkan hidupmu, jadi cepatlah dan kau tahu. Wajah semua orang berkedut karena kehilangan kata-kata. Ketika Kuigang telah melihat Zuo Fan sebagai paman senior, Kuilang hanya memiliki ejekan dan cemoohan. Tapi betapa waktu berlalu, sekarang mengisap pria itu dengan cara apapun yang mungkin. Jadi bahkan pria tangguh ini memiliki sisi tidak bermoral. Begitulah cara Kuigang yang kebingungan mendapati dirinya duduk di tempat tidur dan ayahnya mendorong kepalanya ke bawah berulang kali, begitu keras hingga pinggangnya bisa patah. Meskipun satu hal yang pasti, atas sikap ayahnya untuk berubah 180 derajat, dia tahu sesuatu sedang terjadi dan karena dia adalah anak yang baik, dia menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. Terima kasih paman, karena telah menyelamatkanku. Itu lebih seperti itu. Zuo Fan memelototi Yuer yang hanya memalingkan wajahnya. Yueling menghela nafas. Yuer keras kepala seperti bagal dan itu tidak akan berubah sampai seseorang menjelaskannya padanya. Yueling menggelengkan kepalanya saat dia memberitahu anak-anak keadaan situasi mereka. Ironi yang benar-benar kejam bagaimana Humeir yang selalu membantu ternyata menjadi ular beludak yang merencanakan dalam kegelapan, sementara Zuo Fan yang selalu dibenci menyelamatkan hidup mereka di saat-saat terakhir mereka. Akhirnya, mata kedua anak itu bersinar dengan rasa terima kasih. Yuer bahkan merasa bersalah melihat pipinya yang merah. Maafkan aku. Yuer bergumam, masih bermain keras. Yueling menghela nafas. Gadis, kamu sebut itu tulus. Dia tahu bahwa ketiga kata itu sudah menjadi batas Yuer. Tidak peduli seberapa besar dia tahu dirinya salah, dia tidak akan pernah mengakuinya. Fakta bahwa dia mengucapkan kata-kata itu cukup menyedihkan. Yah, dia memang menyelamatkan mereka, namun apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Sebuah tamparan. Siapapun akan marah tentang hal itu, apalagi tentang Zuo Fan.
Zuo Fan mengejek. Hahaha, aku tidak akan menerima permintaan maaf Nona Yuer, tidak dengan sikapnya yang keras kepala. Tapi untuk menyelamatkan Nona Yuer, aku harus melanggar martabatnya, merasakan kulit lembutnya. Sebuah tamparan adalah apa yang pantas saya dapatkan. Sekarang kita genap, atau mungkin Nona masih akan menyimpan dendam. Tangan seorang wanita sangat berharga. Zuo Fan selesai dengan kekek. Rasa bersalah Yuer meningkat, hatinya berantakan, matanya merah. Yueling bekerja sangat keras untuk berdamai dengan makhluk dewa ini hanya untuk jatuh lagi. Setidaknya Yuer keluar dari hutan dan bisa kembali ke hari-hari damai sebagai murid luar. Tidak jika Zuo Fan bisa membantu. Zuo Fan mencibir dan melemparkan botol ke Kuilang. Dia kemudian berkata, buka dan lihat apa itu. Kuilang melakukannya dan matanya terbelalak. Semua orang terkesiap, begitu terkejut hati mereka akan melompat keluar dari rongga dada mereka. Pil kelas 10. Mereka semua berseru pada energi spiritual yang kental yang berasal darinya. Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata, pil pencapaian surga tepatnya. Luka pada anak-anak ini sangat berat sehingga meridian mereka juga tertembak. Sementara saya menyembuhkan mereka dan kultivasi mereka telah diselamatkan, maju dalam keadaan ini adalah masalah lain. Tetapi dengan Heaven Reaching Pill, putra Anda akan memperkuat meridiannya, mencapai lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan Ethereal State tidak menjadi masalah. Itu bagus. Kuilang sangat tersentuh, kata-kata gagal menggambarkan betapa bersyukurnya dia. Kemudian dia menarik Kuigang dari tempat tidur dan keduanya bersujud saat Kuilang mengajari putranya. Cepat dan berterima kasih pada Paman Zuo. Dia baru saja memberimu seluruh masa depanmu. Terima kasih Paman Zuo, terima kasih. Kuigang tahu ini di luar kebaikan, membungkuk lagi dan lagi. Dia benar-benar beruntung. Tanpa mengeluarkan nadinya, tidak akan ada Zuo Fan untuk menyelamatkannya, dan tidak ada pil kelas 10 untuk mengangkat prospeknya. Itu berkah. Siapa di seluruh sekte yang bisa mengonsumsi pil kelas 10? Sementara Yueling tampak pahit dan hancur. Steward Zuo tidak menyembuhkan mereka sepenuhnya. Tamparan itu pasti sedang memakanmu di dalam sekarang, adik bayi. Zuo Fan memberikan senyum puas pada ekspresi sedih Yueling. Itulah yang kamu dapatkan karena menjadi gadis yang tidak tahu berterima kasih. 542. Retakan. Suara pecah datang dari Kuigang yang sedang bermeditasi saat kultivasinya melonjak. Dia sekarang berada di lapisan ke-8 dari Profound Heaven Stage, naik dari lapisan ke-7. Kuilang berbinar gembira, selamanya berterima kasih atas bantuan Zuo Fan. Putranya mengambil pil dan bertenaga setelah beberapa meditasi. Itu adalah pil pencapaian surga kelas 10, tidak hanya membentuk kembali tubuh seseorang tetapi juga meningkatkan kultivasi. Kuigang menghela napas dalam-dalam dan matanya berbinar. Kemudian dia berlutut di depan Zuo Fan dan bersujud lagi. Sementara ayahnya memaksanya pertama kali, gerakan ini datang dari lubuk hatinya. Sekarang dia tahu apa artinya dilahirkan kembali. Tindakan sederhana mengangkat tangannya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, meridiannya berdenyut dengan Yuan Qi. Meskipun peningkatannya hanya satu lapisan, meridiannya yang lebar menerjemahkannya menjadi peningkatan kekuatan puluhan kali lipat. Dia merasa tak terbendung dan yakin dia mungkin tidak akan pernah merasa begitu menakjubkan lagi. 3 tonjolan di kepalanya benar-benar sepadan, sementara Kuilang tertawa gembira. Zuo Fan melirik dan berkata, pekerjaan saya di sini sudah selesai. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi ke kuburan dan memikirkan pelatihan saya sendiri. Tapi Yueling memiliki pendapat yang berbeda. Tunggu, Steward Zuo, tolong bantu Yuer juga. Kalau tidak, dia akan selamanya berada di lapisan 6 Profound Heaven Stage. Maksudmu adalah, Zuo Fan mengangkat alis, dan berbicara dengan nada dingin. Saya datang untuk menyelamatkan mereka dan itulah yang saya lakukan. Untuk berapa banyak, itu semua terserah keinginan saya. Karena aku tidak menyukainya, aku akan membiarkannya begitu saja. Zuo Fan mendengus dan pergi. Yueling merosot ke tanah dengan putus asa. Matanya yang memohon mendarat pada Penatua Yuan, untuk mengucapkan beberapa patah kata. Tapi Penatua Yuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Melibatkan Zuo Fan sudah merupakan keajaiban tersendiri. Kesempatan datang hanya sekali, yang terbaik adalah menghargainya. Dia kesal dan membuatnya menyelesaikan penyembuhan hampir tidak mungkin. 4 iblis berencana melanjutkan tawa menyeramkan mereka, dengan iblis keras senang dengan penderitaan orang lain. Sudah kubilang, Steward Zuo sangat picik. Anda pantas mendapatkannya setelah mendapatkan sisi buruknya, hihihi. Yueling berkubang dalam penyesalan. Tunggu, meskipun langkah Zuo Fan melambat, dia tidak berbalik. Yuer memperhatikan punggungnya dengan wajah korban. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Dan minta maaf, tapi aku tidak memohon padamu untuk membantuku. Saya puas bisa menjaga kultivasi saya dan tidak berubah menjadi lumpuh. Ya begitulah. Zuo Fan berhenti sejenak lalu terus berjalan. 4 iblis perencana mencemooh.
Bodoh luas, tidak ada permohonan dan permohonan yang akan menggerakkan Steward Zuo. Anda menggonggong di pohon yang salah. Kuilang menghela nafas pada nasib UER. Yueling merasa getir melihat perlakuan buruk adiknya. Dia terlalu keras kepala. Kapan dia akan belajar menjadi lebih fleksibel? Semua orang menghela nafas pada kesempatan baik UER yang terlewatkan. Oh, Four Seming Demons tidak disertakan, masih mengejek di latar belakang. Namun segera, keempatnya berhenti dan menggaruk-garuk kepala. Bos, bukankah kita melupakan sesuatu? Setan licik bertanya. Violent Demon mengangguk dengan cemberut. Saya memiliki perasaan yang sama bahwa kita telah mengabaikan sesuatu. Apa yang kita lakukan lagi? Bukankah kita berbicara tentang bagaimana setelah berada di sekitar Steward Zuo begitu lama kita harus mendapatkan sesuatu dari bagian klan Luo? Mengapa hanya Li Jingtian dan orang-orang berkabut lain yang mendapatkan sesuatu dan bukan kita? Scrooge Demon berseru. Keempatnya mengangguk. Ya, itu saja. Kita harus menuntut Heaven Reaching Pills dari Steward Zuo. Hahaha, Tawa Violent Demon terdengar singkat saat mereka semua berteriak. The Heaven Reaching Pill. Wus, setan kekerasan melompat ke tenggorokan Kuigang saat dia melolong. Pil pencapaian surga kita yang berharga. Bocah sialan, ludahkan, sekarang. Saudara-saudaranya datang untuk membantu, menarik dan berteriak. Eksekutif, tolong, Anda mencekiknya. Kuilang berkata untuk memecah mereka, tahu dia tidak bisa berbuat banyak lagi. Empat iblis perencana sangat marah dan kuat. Mereka mungkin akan melampiaskannya padanya dan tidak akan berhenti sampai dia tercabik-cabik. Sementara Kuigang terengah-engah melalui pegangan Coke, dia berkata, Paman Zuo memberikannya kepadaku. Bagaimana saya bisa memuntahkannya? Dan tidak mungkin satu pil cukup untuk kalian berempat. Anda sebaiknya bertanya pada Paman Zuo. Keempat tersentak berhenti dan mengangguk satu sama lain. Tanpa basa-basi, mereka mengejar Zuo Fan sebagai jejak asap. Dengan mereka pergi, orang-orang bernapas lebih mudah. Orang pikmi itu keterlaluan, aneh, dan mustahil. Tidak hanya otak mereka tidak berguna, tetapi mereka adalah bom waktu yang berdetak. Hanya masalah waktu sebelum keempat mengambil kepala mereka. Bagaimana si Steward Zuo menjinakkan mereka? Dia benar-benar dewa. Keempatnya menangkap Zuo Fan yang baru saja berdiri di bawah bayangan pohon. Mereka langsung menuju padanya. Zuo Fan menyeringai. Kau cukup lama. Steward Zuo sedang menunggu kita. Setan keras tertawa. Zuo Fan mengangguk. Saya tahu pikiran Anda seperti itu adalah sifat kedua saya. Saya tahu Anda mengincar pil saya begitu Anda mengatakan penyembuhan, anak-anak akan membutuhkan obat. Wus, tembakan cahaya biru untuk keempatnya dan Violent Demon menangkap botol itu. Kamu mungkin tidak bergabung dengan pertempuran terakhir Tian Yu, tetapi kamu berada di pihakku dan aku tidak berhemat pada orang-orangku. Zuo Fan menyilangkan tangannya, bersandar di pohon. Di sana, Anda memiliki 4 pil pencapaian surga. Bagi mereka di antara kalian sendiri. Menyeringai, Violent Demon merasa canggung meskipun dia tidak malu meletakkan botol di cincinnya. Hehehe, dengan Steward Zuo sebagai bos kita, jalan ke depan tidak terbatas. Kita mungkin berada di sekte perencana iblis, tapi kita akan mengikuti Steward Zuo melewati neraka dan air pasang. Ya, saudara-saudara bergema, lalu mengalihkan tatapan marah mereka ke setan kekerasan. Bos, pramugari Zuo menyuruh kami untuk berbagi jadi mengapa Anda memonopoli mereka? Keluarkan mereka. Violent Demon berbicara dengan hak. Saya adalah bosnya, jadi tentu saja saya yang menahan mereka. Omong kosong. 3 pikmi lainnya mengoceh, menghujani dia dengan tinju. Zuo Fan melambai untuk menghentikan mereka. Berbagi adalah keputusanmu, tapi nanti. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Kami menunggu perintahmu, pramugari Zuo. Keempatnya menangkupkan tangan mereka pada detik berikutnya. Zuo Fan berkata, sebagai eksekutif, hanya ada sedikit informasi yang dapat Anda akses, tetapi Anda harus mengambil petunjuk tentang para tetua dari tindakan mereka. Jadi awasi gangguan sekecil apapun dan laporkan kembali. Dan yang lebih penting, lihat apakah para tetua berniat mengembalikan Kuilang dan Yueling. Mengapa kamu bertanya, pramugari Zuo? Anda tahu bahwa begitu seseorang dicampakkan di kantor tenaga kerja, hampir tidak mungkin untuk keluar. Belum ada pengampunan selama berabad-abad. Setan kekerasan bertanya dengan bingung. Zuo Fan tersenyum. Ketika Hu Meier pergi ke kantor tenaga kerja, dia mengejek keduanya. Apakah itu semua hanya pamer dan bertingkah sombong? Dia berkomplot melawan junior hanya untuk mendapatkan mereka. Singkatnya, bantu aku mengawasi. Jika mereka kembali dan saya tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan Xie Wuyue, maka keduanya adalah tiket saya ke sekte dalam. Petik 2. The Four Seming Demons menangkupkan tangan mereka. 543. 3 hari kemudian, UER dan Kuigang melompat kembali ke atas kuda atau, dalam hal ini, kembali ke promosi sekte luar untuk memohon kepada para tetua.
Semua orang di kompetisi tercengang. Dengan luka mengerikan mereka, semua orang menyadari nasib mereka, namun disinilah mereka beberapa hari kemudian. Untuk melengkapi semua ini, Kui Gang bahkan telah maju. Apa yang kamu makan untuk berdiri begitu cepat? Para tetua bahkan lebih terkejut dengan bagaimana keduanya telah pulih sepenuhnya tidak hanya dalam tubuh tetapi juga dalam kultivasi. Itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang sembuh sepenuhnya adalah pepatah yang diketahui semua orang. Namun keduanya kembali beraksi lebih baik dari sebelumnya. Tetapi karena keduanya telah melepaskan status mereka sebagai pemborosan dan belum membuat marah orang penting, tidak ada gunanya meninggalkan mereka di kantor tenaga kerja. Jadi para tetua menyambut mereka kembali ke sekte luar bahkan tanpa bertanya. Sementara itu, Hu Meier mengayunkan pinggulnya berjalan menuju paviliun. Liu Su ada di sana, bermain sitar di pemandangan yang menakjubkan, sungai di satu sisi dan gunung di sisi lain. Meskipun nada musik memberi wawasan tentang suasana hatinya yang buruk. Kakak kedua, ini tidak masuk akal. Hu Meier bergegas sekarang dan muncul dengan wajah terperangah. Sitar berhenti saat Liu Su menghela nafas. Meier, apa yang membuatmu begitu terkejut? Apakah langit akan runtuh? Belum, tapi apa yang saya temukan jauh lebih jahat. Hu Meier menggelengkan kepalanya. Hanya apa yang bisa membuatmu begitu terkesima? Liu Su mengangkat alis. Hu Meier tersenyum pahit. Kakak kedua, aku yakin kamu juga tidak akan percaya. Anak-anak nakal itu telah pulih sepenuhnya dan kembali ke sekte luar. Apa katamu? Liu Su tidak percaya. Tidak mungkin, tidak dengan meridian mereka yang rusak. Dan begitu cepat juga. Hanya menyembuhkan, tidak, bahkan penyembuhan pun tidak mungkin. Itu sebabnya saya mengatakan itu tidak masuk akal. Hu Meier menginjak, kulitnya yang mungil hancur oleh kerutannya. Liu Su mondar-mandir di sekitar paviliun sambil berpikir. Tidak, ini adalah prestasi yang mustahil bagi Kui Lang dan Yue Ling. Beberapa orang besar pasti telah membantu. Tapi siapa? Bahkan para tetua pun tidak bisa melakukan ini, sedangkan yang mulia terlalu sedikit untuk dihitung. Apalagi harganya terlalu besar. Akankah yang mulia menyia-nyiakan semua modal yang diperolehnya dengan susah payah hanya untuk menyelamatkan siapapun? Bahkan Kui Lang yang menyelamatkan tuannya dari kematian pun tidak akan membuat tuannya banyak membantu. Liu Su berspekulasi. Ya tentu saja tidak, karena tidak ada yang mulia yang memiliki barang bagus seperti Zuo Fan, mereka juga tidak begitu kaya hingga membuang pil kelas 10 seperti tidak ada apa-apanya. Mereka juga tidak mengerti tentang angsa emas yang bersembunyi di kantor tenaga kerja. Atau pintu kantor tenaga kerja akan jatuh setiap hari karena kerumunan orang yang datang untuk memeluk pohon besar itu. Hu Meier mengerutkan kening. Kakak kedua, bocah-bocah itu terlalu aneh. Saya membuat beberapa pertanyaan dan itu semakin aneh. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana hubungannya dengan keduanya. Apa? Liu Su bertanya. Hu Meier berkata, pada hari yang sama anak-anak nakal itu pulih, seseorang berkata bahwa mereka melihat Kui Lang dan Yue Ling menjilat Zuo Fan yang mereka usir di kuburan untuk datang melihat anak-anak nakal itu. Tapi tidak lama setelah itu Zuo Fan kembali ke kuburan sementara bocah-bocah itu membaik. Petik 2. Zuo Fan lagi. Alis Liu Su bergetar. Hu Meier menduga, mungkin Zuo Fan mendapatkan pendukungnya untuk menyelamatkan keduanya. Keluar dari pertanyaan, Zuo Fan tidak memiliki status di sekte dan tidak memiliki siapapun untuk ditanyakan. Liu Su menembak jatuh. Hu Meier berkata, dia tidak punya siapa-siapa di sekte. Tapi bukankah dia seorang pemboros? Hahaha, itu hanya kami yang melompat ke kesimpulan. Liu Su menghela nafas. Saya meminta bantuan guru untuk menyelesaikan ini dan Zuo Fan tidak memiliki hubungan dengan penatua atau yang mulia. Dia bukan siapa-siapa. Lalu mengapa pemimpin sekte membawanya hanya untuk menurunkannya? Hu Meier tidak bisa mengerti. Liu Su menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang mengerti pikiran pemimpin sekte. Kita tidak bisa membuat tebakan liar. Kurang lebih dia menemukan seorang anak dengan potensi besar tetapi kurang pengalaman sehingga dia membuangnya di kantor tenaga kerja sebagai percobaan. Anda tahu betapa kejamnya pemimpin sekte bagi murid-muridnya. Petik 2. Bukankah kamu baru saja mengatakan untuk tidak membuat tebakan liar? Hu Meier memasang senyum menawannya. Liu Su tersenyum, tetapi suasana hatinya segera memburuk. Kita mungkin tidak tahu bagaimana kedua peristiwa ini terkait tetapi satu hal yang pasti, bocah-bocah itu cepat atau lambat akan bangkit dan menjadi ancaman bagi posisi kita. Kakak kedua, maksudmu? Hu Meier mengerutkan kening. Liu Su mengangguk, matanya dingin. Hu Meier ragu-ragu. Jadi dia bukan seorang pemboros, tapi pemimpin sekte telah membawanya ke dalam sekte dan dia bahkan akan menjadi muridnya suatu hari nanti. Itu berarti pemimpin sekte akan melihat apa yang kita lakukan. Jangan khawatir, pemimpin sekte pantang menyerah. Dia mungkin menghargai bakat anak itu tetapi menunjukkan kekejamannya dengan melemparkannya ke kantor tenaga kerja di mana nyawa seseorang dipertaruhkan.
Tidak ada murid pemimpin sekte yang lemah, mata Liu Su berkilat haus darah. Hu Meier mengangguk, tersenyum. Serahkan dia padaku. Lapisan ketujuh surga mendalamnya bagus tetapi saya tidak pernah menyentuhnya karena takut akan status pemborosnya. Tapi sekarang saya tidak punya keraguan. Adik perempuan, bermimpi itu bagus tapi jangan menjadi serakah. Hati-hati dengan Kuilang dan Yueling. Jika mereka melaporkan Anda ke sekte, itu akan membawa Anda masalah. Liu Su mencibir. Hu Meier melambaikan tangannya, senyumnya memabukkan. Kakak kedua, saya tahu apa yang saya lakukan dan tidak akan membiarkan keserakahan menguasai saya, hihihi. Hu Meier mengayunkan pinggulnya dalam perjalanan kembali, menangkap mata konten Liu Su. Dalam keadaan tidak sadar mereka akan membuat anak laki-laki cantik yang mudah marah di permukaan namun kejam di dalam. Hu Meier dan Liu Su sedang menggali kuburan mereka sendiri. Menyebutnya, sudah kubilang, tidak bisa lebih pas. Angin yang menggigit bersiul melewati Zuo Fan di kuburan, ditelan oleh energi hitam di sekitarnya. Dengan beberapa getaran, Zuo Fan menunjukkan senyum cerah. Mencapai lapisan ke-8 sudah dekat. Meskipun patahan cabang mengurangi suasana hatinya yang baik. Untuk menangis dengan keras, ada apa kali ini? Siapa yang mengacaukan waktu berkualitasku? Zuo Fan menggerutu ketika dia mengambil kembali energi hitam dan melihat pendatang baru yang datang. Bahkan sebelum dia melihatnya, suaranya mencapai dia, menghipnotis dan memabukkan. Bahkan hati Zuo Fan yang mantap pun tidak dapat sepenuhnya melawan ketertarikan itu. Oh, saudara junior Zuo Fan, sudah lama sekali. Aku sangat merindukanmu. Hu Meier mengayunkan pantatnya, meningkatkan pesona. Laki-laki manapun akan direduksi menjadi idiot air liur yang kikuk saat ini, berharap tidak lebih dari melompat ke dalam karung. Meskipun rumput hijau akan baik-baik saja ketika harus melompat seperti kelinci. Itu juga bukan penampilan rata-rata Hu Meier yang melakukan ini, tetapi cara dia membawa dirinya sendiri, setiap gerakannya, setiap kedipannya, membuat setiap pria terpikat. Zuo Fan termasuk, meskipun saat dia menyeka air liur dari wajahnya, hatinya berubah menjadi balok es. Merindukanku, bukan, rindu kepalamu. 2 bulan yang lalu, kamu menganggapku sia-sia, tetapi sekarang kamu datang untuk mempermainkanku. Hehehe, bukankah itu hanya karena aku menyelamatkan mereka berdua? Kamu datang ke orang yang tepat. Menjilat putih mutiaranya, mata Zuo Fan bersinar dengan kebiadaban, menunggu untuk menerkam mangsa yang tidak sadar yang beringsut lebih dekat ke ajalnya. 544. Ayunan pinggul iblisnya semakin dekat dengan setiap langkah yang memabukkan. Di depannya, dia memutar matanya yang genit dengan kerutan jijik. Ya ampun, tempat apa ini? Bagaimana Anda bisa tahan? Bagaimana mungkin mereka berdua mengirimmu ke tempat yang begitu kotor? Hahaha, tapi kakak senior, aku suka di sini. Senyum Zuo Fan membocorkan ejekan. Memutar matanya, Hu Meier menggerutu. Bagaimana kamu bisa mencela dirimu sendiri, saudara junior? Anda mungkin tidak peduli dengan tubuh Anda, tetapi saya patah hati. Hu Meier meletakkan tangannya di dadanya, gerakan pembunuh ini bahkan membuat Zuo Fan linglung. Hu Meier mencibir di dalam. Saudara yang terhormat, saya akan memberikan 2 bagian dari pikiran saya dan membuat mereka membawa Anda kembali. Aku tidak tahan melihatmu layu di tempat yang mengerikan ini, menahan angin yang kejam, ketika kamu sudah memiliki rambut putih. Hu Meier menelusuri rambut Zuo Fan dengan tangan mungilnya, lalu kepalanya, lalu pipinya. Tangannya jatuh di pipi Zuo Fan seperti sentuhan bulu, membuat jantungnya berdetak kencang. Dengan senyum cerah yang mengucapkan janji tanpa akhir, Hu Meier jatuh ke pelukannya. Wajahnya memerah, telinganya memerah dan pikirannya kosong. Saudari senior, apa yang kamu lakukan? Zuo Fan tergagap. Sambil cekikikan, Hu Meier berkata, konyol, saya menemukan Anda sangat menyedihkan menanggung begitu banyak kesulitan, dan ingin memberi Anda hadiah. Hadiah? Apa itu? Zuo Fan menunjukkan senyum aneh. Hu Meier memutar matanya, cemberut. Berarti, kau tahu, Anda ingin saya menumpahkannya. Mengapa bermain keras untuk mendapatkannya ketika itu sangat jelas? Tangan lembut Hu Meier melingkari lehernya seperti ular beludak, membuatnya membeku. Dengan cekikikan, bibir Hu Meier menyentuh lehernya. Seperti bau tiba-tiba, Zuo Fan menggigil, seperti seorang perawan sejati, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangannya. Hu Meier tersenyum dingin melihat kegugupannya, bangga pada dirinya sendiri juga. Bocah cantik ini ada di dalam tas. Bibir panas Hu Meier mencium lehernya, seperti seorang jenderal yang mengepung kota. Sementara Zuo Fan memiliki ekspresi bodoh di wajahnya dan terpaku di tempatnya. Dia mengambil semua kebebasan yang dia inginkan, menyerang hatinya yang lemah dengan setiap tindakan. Dia seperti anak domba di depan harimau betina, kecil, lemah dan tak berdaya bahkan untuk berteriak. Lebih baik lagi, tidak ingin menangis. Bibir penuhnya akhirnya mencapai mulut Zuo Fan.
Kakak J Junior, tidak. Zuo Fan hampir tidak bisa berbicara. Hu Meier berpikir, itu harus dilakukan, dan matanya mengambil nada yang lebih gelap. Waktu untuk mati. Kekuatan Hu Meier melonjak. Aroma kental tercium darinya, menghentikan setiap gerakannya dengan bau. Dia tidak bisa bergerak bahkan jika dia mau. Sambil menyeringai, Hu Meier menggoyangkan lidahnya di mulut Zuo Fan seperti belut, menyegelnya bersama-sama. Melihat mata sucubusnya, darah Zuo Fan mendidih, dan tiannya bergolak, ingin melarikan diri. Jadi begitu, dia berlatih beberapa metode pesona untuk mencuri yang pria untuk dirinya sendiri. Bagi pria, yang adalah esensi mereka. Melalui itu mereka semakin dekat dengan Dao, kultivasi mereka meningkat. Itu adalah dasar dari keberadaan mereka yang tampaknya tidak ada energi spiritual yang akan terkumpul di atas mereka. Atau setidaknya mereka tidak bisa menahannya dan mengubahnya menjadi Yuan Qi sendiri. Kehilangan yang berarti berubah menjadi lumpuh jika bukan mayat. Yang pria dibuat untuk obat yang baik juga untuk yin wanita, yang utuh bahkan lebih. Jadi dunia memiliki cara untuk memelihara yang melalui yin dan sebaliknya. Sayang sekali bahwa tipu muslihatnya gagal ketika datang ke Zuo Fan, bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh kultivasi lapisan ketiga Radiant Stage. Pemakaman Anda. Zuo Fan mengaktifkan seni transformasi setan. Wus. Energi hitam tebal ditembakkan dari Zuo Fan saat darahnya mendingin dan racun Hu Meier di dalamnya menghilang, menawarkan kegembiraannya bergerak sekali lagi. Energi hitam pekat membungkus Hu Meier di jurang hitamnya. Ekspresi Hu Meier membeku dalam senyum sombong itu saat kengerian di matanya melonjak. Mengapa saya tidak bisa mengambil yangnya dan mengapa kekuatan mengerikan seperti itu merembes ke dalam tubuh saya? Aku tidak bisa menghentikannya. Apa yang dia lakukan? Hu Meier panik, berharap tidak lebih dari lari. Tetapi setelah kehilangan cara untuk melarikan diri, dia menjadi mangsa binatang buas yang kejam. Mangsa dan pemburu telah bertukar tempat. Senyum jahat khas Zuo Fan kembali bekerja saat energi hitam mengalir kembali padanya dan merembes keluar dari Hu Meier. Hu Meier merasakan Yuan Qi-nya jatuh di luar kendalinya. Jangan. Tangannya yang lemah mendorong dada Zuo Fan, ingin melarikan diri dari iblis ini. Sayangnya, tidak ada mangsa yang pernah meninggalkan pandangan Zuo Fan, kecuali mati. Saat Yuan Qi meninggalkannya, Hu Meier semakin lemah dan begitu pula usahanya. Menyadari hidupnya meninggalkannya juga, Hu Meier menangis. Dia menyesal datang untuk mengacaukan orang aneh ini. Bagaimana ini menikmati anak laki-laki cantik ketika aku yang berubah menjadi debu? Jika dia memiliki kesempatan kedua, dia tidak akan pernah datang padanya bahkan jika itu membunuhnya. Steward Zuo, sebuah suara serak berhenti. Mereka berdua melihat 4 orang memperhatikan mereka, Kuilang, Yueling dan anak-anak. Hu Meier senang menemukan musuhnya di sini, menangis. Selamatkan aku. Menggenggam sedotan, Hu Meier tidak peduli tentang sisi sekarang, tetapi hanya tentang kelangsungan hidupnya. Mereka berempat yang menabrak adegan yang begitu menyentuh terlalu keluar untuk bereaksi. Apakah Steward Zuo bercinta dengan rubah? Itu artinya kita datang di saat yang paling buruk. Maaf mengganggumu, kami akan pergi sekarang. Tapi Steward Zuo, dia jahat. Bersenang-senang adalah satu hal, tetapi jangan biarkan itu menjadi serius atau Anda akan menyesal. Kuilang menghela nafas dengan canggung. 3 lainnya menjadi merah. Mengetahui itu semua adalah kesalahpahaman, dia mendorong Hu Meier, memberikan kembali kebebasannya untuk kegembiraannya. Namun tidak lama karena di sini datang kudeta Zuo Fan, mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Wanita ini datang untuk mencuri yangku. Zuo Fan meludah. Keempatnya terkejut. Jadi mereka tidak menabrak orang jelek, tapi dia datang untuk membunuhnya. Tapi setelah merasakan kekuatan Zuo Fan di kulit mereka sendiri, mereka menertawakan kesulitannya. Sementara mereka juga senang bahwa mereka tidak memberitahu Vixen ini tentang kekuatan asli Zuo Fan atau adegan ini tidak akan terjadi. Kejahatan menghasilkan kejahatan, seperti yang mereka katakan. Jalang itu sudah selesai. Hu Meier dipenuhi dengan penyesalan, air mata mengalir. Apa yang salah dengan saya bermain-main dengan ahli tersembunyi yang jelas? Dia sangat menyesali keputusannya. 545. Hu Meier, saya tidak ingin bergabung dengan politik sekte dalam Anda, tetapi karena Anda datang mengetuk, Anda hanya akan mendapatkan makanan penutup. Zuo Fan menyeringai dan melemparkan Hu Meier. Dia mendarat keras dan mengawasinya dengan ketakutan. Zuo Fan melambaikan tangannya. Jalanilah, aku akan meninggalkanmu dengan peringatan. Ini masih jauh dari selesai, perhitunganmu sudah dekat. Hu Meier kedinginan dan gemetar saat dia tersandung, jauh dari monster ini. Belum pernah dia merasakan ketakutan seperti yang dia rasakan dari Zuo Fan dan ingin segera meninggalkan tempat ini. Sungguh ironis, dia datang untuk menghisapnya sampai kering hanya untuk masuk ke rahang serigala sebagai gantinya. Kuilang dan Yueling ingin mengejar tapi batal karena wajah dingin Zuo Fan.
Berada di sekte iblis begitu lama sehingga mereka tahu untuk tidak melanggar martabat pria yang kuat. Dengan Zuo Fan di sini, pendapat mereka diperdebatkan. Atau berurusan dengan rubah itu akan menimbulkan kemarahan besar. Untuk saat ini, setidaknya, mereka membiarkan musuh bebuyutan mereka hidup di hari lain. Melihat sekilas, Zuo Fan berkata, "Pintar, kamu tahu bagaimana tunduk padaku, meskipun itu juga yang menyelamatkanmu. Tidak ada gunanya melampiaskan, menambah kejahatan Anda dan membatalkan kembalinya Anda ke sekte dalam." "Apa?" Keduanya berteriak. Kembali, Zuo Fan mengangguk. "Aku sudah mencari tahu tentangmu. Mengingat pencapaian besar Anda di kantor tenaga kerja, para tetua dan yang mulia akan memaafkan Anda. Atau Hu Meier tidak akan mengejekmu setelah menargetkan anak-anak. Ini semua asap dan cermin untuk menyembunyikan rencana mereka yang sebenarnya. Jadi itu sebabnya, Kuilang dan Yueling bersukacita karena nyaris celaka mereka baru saja selamat. Mereka akan punya banyak waktu untuk membalas dendam begitu mereka kembali ke sekte dalam, tanpa tekanan. 2 nyawa untuk 1 nyawa sangat tidak berharga. Steward Zuo, mengapa kamu menyelamatkannya?" Kuilang bertanya-tanya. "Kamu tidak berada di kantor tenaga kerja karena hukuman, membunuhnya hanyalah perselisihan murid, dalam hak dan peraturanmu. Bahkan mungkin membuat Anda keluar dari tugas kerja dan langsung masuk ke sekte dalam." Zuo Fan menggelengkan kepalanya. "Aku akan membiarkan diriku terbuka. Membunuhnya di sini akan memaksa pawangnya untuk melibatkan orang lain dan kembalinya Anda ke sekte dalam bahkan mungkin gagal. Selain itu, saya memiliki rencana yang berbeda. Dia tidak layak mati di tanganku." Kuilang dan Yueling tampak bingung. Apakah kata-katanya memiliki arti lain? Zuo Fan menertawakan penampilan mereka karena mereka tidak tahu skema politik rumit yang digunakan para petinggi. "Sekarang mengapa kamu datang untukku?" Dia menatap keempatnya meskipun tahu semua tentang itu. Dengan membungkuk, geng itu mengingat tujuan mereka dan berkata, "Steward Zuo, kami datang untuk UER. Saya telah mengambil keputusan dan itu tidak akan berubah. Tidak ada jumlah mengemis yang akan membantu." Zuo Fan memotongnya, berbalik. Setelah berdebat dengan Penatua Yuan tentang Dao, dia paling mengerti. Pernah bertanya-tanya mengapa dia tidak ada di sini juga. Yueling tersentak. Mereka telah meminta Penatua Yuan untuk datang juga, tetapi dia tahu tidak ada yang akan berubah. Zuo Fan adalah pria sejati yang berambisi, tidak pernah menarik kembali kata-katanya, tidak pernah menyesali keputusannya. Semua menghela nafas. Kemudian Zuo Fan menambahkan, "Meskipun, waktumu tepat, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Steward Zuo telah menyelamatkan putraku dan aku akan pergi melalui neraka atau air yang tinggi untukmu." Kuilang menyatakan. Yueling menangkupkan tangannya juga meskipun dia tidak menyukainya, setelah kehilangan suasana riang. Zuo Fan tahu dia tidak terlalu tertarik untuk melakukan apapun sejak dia berhenti membantu adik perempuannya di tengah jalan. Tapi Zuo Fan melakukannya dengan sengaja, semua untuk saat ini. "Bukan darimu, tapi dari para junior." Zuo Fan berbicara. Keduanya tersentak, apa yang bisa dia berikan untuk mereka? Zuo Fan menyeringai. "Aku ingin mereka berurusan dengan seseorang." "Siapa?" Semua bergema. "Hu Meier." "Apa?" Terkejut, keempatnya tidak bisa mempercayai telinga mereka. Dia ingin anak-anak berurusan dengan kultivator tahap Radiant lapisan ketiga. Selain fakta, tugas ini tidak mungkin, kehidupan Hu Meier ada di tangannya sekarang namun dia membiarkannya pergi. Apa yang dia pikirkan? Mengirim anak-anak mengejarnya. Mengharapkan reaksi ini, Zuo Fan tersenyum. Tentu saja tidak sekarang, tetapi dalam 3 bulan, ketika promosi sekte luar berakhir dan promosi dalam dimulai. Saya ingin semua orang melihat bahwa murid luar dapat mengalahkan murid dalam. Ini tidak mungkin. Kuilang tidak percaya. Para murid dalam semua adalah talenta luar biasa yang dipamerkan dalam kompetisi sekte luar. Mereka semua menunjukkan janji untuk mencapai Radiant Stage dalam waktu 5 tahun setelah menjadi murid dalam. Dan Hu Meier itu berada di lapisan ketiga, bahkan lebih terkenal, dengan peluang tinggi untuk dipilih sebagai elit. Apa yang bisa dilakukan 2 anak melawan ahli Radiant Stage di level mereka? Steward Zuo, jika kamu sangat membenci mereka, aku akan menggantikan mereka dan meredakan amarahmu. Kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku bisa membunuhnya kapan saja aku mau. Aku hanya membiarkannya pergi agar dia menarik perhatian di kompetisi batin setelah kalah dari beberapa junior. Aku ingin dia dipermalukan. Kamu dan Yueling sebaiknya tidak melakukan apapun dalam beberapa bulan ke depan, atau kamu akan menyesal." Zuo Fan mendengus. Kuilang menghela nafas. Penjaga Zuo ini adalah dalang yang dalam di satu saat dan anak nakal yang manja di saat berikutnya. Bagi anak-anak untuk menyelesaikan wanita itu di atas panggung pasti akan membuatnya menjadi aib tetapi pertanyaannya adalah, bisakah mereka melakukannya? Mereka berada satu alam penuh di bawahnya. Semua orang tahu perbedaan antara Radiant Stage dan Profound Heaven Stage. Tapi kemudian dia berbalik ke anomali di depannya dan kata-kata meninggalkannya.
Dia mungkin satu-satunya monster di Profound Heaven Stage sekuat puncak Radiant Stage. Kuilang menggelengkan kepalanya. Steward Zuo, tidak semua orang seistimewa kamu. Satu-satunya waktu mereka mungkin menjadi pasangannya adalah dalam 10 tahun. Cukup omong kosong, saya bertanya kepada mereka. Itu pilihan mereka. Saya secara pribadi akan mengajar mereka dalam 3 bulan ini, menjamin kenaikan mereka. Bagaimanapun, tidak mungkin mereka mencapai lapisan ketiga dari Radiant Stage dalam waktu sesingkat itu. Mereka akan mati. Kuilang meratap. Jika seorang murid luar menantang murid dalam, mereka memiliki semua hak untuk membunuh yang pertama. Yueling mengangguk. Mengabaikan kedua bos kantor tenaga kerja, Zuo Fan menoleh ke korbannya. Ada keluhan. Aku melihatmu, Yuer. Untuk meningkatkan Anda, saya harus memberi Anda pil Heaven Reaching. Lebih baik pikirkan itu. Kui Gang menggelengkan kepalanya pada akhirnya, menawarkan permintaan maafnya sambil melangkah mundur. Dia baru saja menjadi lebih baik dan tubuhnya telah tumbuh 1 tingkat. Masa depannya tidak terbatas dan dia tidak perlu mengambil risiko yang tidak perlu. Sementara tatapan Yuer mengeras dan dia mengangguk. Aku setuju. Bodoh, apakah kamu ingin mati? Yueling menangis. Yuer tersenyum polos. Saudari, saya tidak peduli dengan kultivasi saya yang stagnan tetapi saya tahu bahwa saya akan menjadi kelemahan Anda. Ini adalah kesempatan untuk tidak hanya maju tetapi juga mengalahkan musuh kita. Saya harus mencoba. Paling buruk, kamu hanya akan menolak untuk melihatku sebagai adik perempuanmu dan aku tidak akan menyeretmu lagi. Oh nak, kamu tidak pernah membebaniku. Yueling menggosok kepalanya, tersedak oleh emosi. Zuo Fan melompat dan meraih Yuer. Bagus, kamu akan mengikutiku selama 3 bulan ke depan. Dan keduanya mengerjap. Yueling panik, mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan apapun. Yang dia dengar hanyalah teriakan tanpa tubuh Zuo Fan. Teman-teman, aku akan memberimu Yuer yang baru dan lebih baik dalam 3 bulan. Nantikan, hahaha. 546. Puff. Di paviliun yang elegan dan berselera tinggi di puncak gunung, Hu Meier tersandung ke meja batu tempat dia berceceran, bermandikan warna merah tua. Kulitnya yang halus sekarang berubah menjadi sakit-sakitan. Wus, sosok biru melintas, kakak laki-laki senior kedua. Liu Su tersentak melihat lukanya. Adik perempuan Meier, apa yang terjadi? Apakah Kuilang dan Yueling menyerangmu saat kamu berurusan dengan hajingan itu? Mereka tidak harus melakukannya. Ini semua salah bocah busuk itu. Dia mempermainkan kita. Hu Meier menggelengkan kepalanya, meratapi. Ini pasti tahun yang paling sial bagiku. Aku baru saja menabrak monster, binatang buas yang hampir mencabik-cabikku. Liu Su bertanya, adik perempuan, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti apa-apa. Hahaha, kau bukan satu-satunya. Dia seharusnya menjadi domba yang lemah, namun di balik itu semua, dia adalah monster yang siap menerkam. Saya tidak akan pernah mengambil risiko hari ini jika saya mengenalnya apa adanya. Hu Meier menghela nafas dengan wajah sedih. Setelah cukup mengeluh, dia merinci pertempurannya kepada Liu Su. Liu Su tercengang. Bocah itu lebih kuat darimu. Bagaimana? Kenapa lagi menurutmu dia membuatku tidak bisa bergerak dalam satu gerakan? Aku tidak bisa menolak sama sekali. Hu Meier menghela nafas. Liu Su mondar-mandir di paviliun, wajahnya berat. Dengan kekuatan seperti Zuo Fan, ini mengubah banyak hal. Pemimpin sekte membawanya masuk karena suatu alasan. Tapi mengapa membuangnya di kantor tenaga kerja? Apa yang sedang dilakukan pemimpin sekte? Kakak kedua, jangan gegabah. Hu Meier memotong pikirannya. Kita tidak bisa mengalahkan orang itu, jadi jangan mengejeknya. Kami sudah berada di sisi buruknya mulai hari ini, tetapi jangan lakukan sesuatu yang akan kami sesali. Jadi, ini adalah Demon Seming Sekte, tidak peduli seberapa hebat dia masih membutuhkan pijakan yang stabil untuk berdiri tegak. Apa yang menyelipkan pemahaman saya adalah desain pemimpin sekte yang berputar di sekelilingnya. Apakah itu akan mempengaruhi pemilihan elit? Petik 2. Mata Liu Su berkilau. Ini bukan lagi sesuatu yang sederhana seperti urusan murid. Saya akan membicarakannya dengan tuan dan mendengar pendapatnya. Hu Meier menangis. Yang mulia Si. Ya, Liu Su mengangguk. Biarkan dia menyelidiki pentingnya Zuo Fan bagi pemimpin sekte dan kami hanya akan meminta dia atau saudara senior elit untuk berurusan dengan bocah itu tergantung pada seberapa besar pemimpin sekte menghargai dia. Jika pemimpin sekte mengincarnya, kami akan memblokir kantor tenaga kerja dan dia tidak akan mendapatkan imbalan apapun untuk meninggalkan tempat ini. Tanpa alasan untuk mendasarkan kebangkitannya, dia akan terjebak di sana selamanya. Hu Meier mengangguk, dan senyum menawannya kembali, namun segera digantikan dengan cemberut. Tetapi dengan kekuatannya, dia hanya harus menantang murid dalam di hadapan para tetua dan yang mulia dan dia keluar. Apalagi kompetisi kita dalam 3 bulan. Dia adalah ancaman terbesar kita. Hahaha, itu lebih mudah. Jika kita bertemu dengannya, kita hanya akan kalah, kata Liu Su.
Hu Meier masih bingung. Liu Su berseri-seri. Adik perempuan, semua orang yang berakhir di kantor tenaga kerja adalah penjahat atau orang yang ditolak. Tipe pertama akan mati karena usia tua terjebak di sana selama sisa hidup mereka atau mendapatkan imbalan yang cukup untuk memulihkan status mereka. Persisnya bagaimana Kuilang dan Yueling menciptakan lingkaran Asura. Pekerja adalah anak tangga terendah, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, seberapa kuat mereka tidak akan pernah menjadi murid lagi, hanya tetua atau yang mulia yang melindungi murid dalam yang berharga. Zuofan adalah seorang pekerja tetapi bukan penjahat, itu berarti dia lebih rendah dari serangga. Jadi tidak peduli berapa banyak dia membuktikan kekuatannya, dia akan menjadi yang mulia atau penatua. Kecuali, apa? Hu Meier bertanya dengan penuh semangat. Liu Su menggelengkan kepalanya. Adik perempuan Meier, itu tidak masalah. Itu tidak mungkin. Kecuali dia membalikkan dunia dan membuat seluruh sekte mengakuinya. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi elit. Mereka mengatakan yang mulia datang dari kantor tenaga kerja juga, dengan kekuatan tak terbendung, tertinggi di sekte. Namun meski begitu, dia masih seorang yang mulia yang gagal menjadi pemimpin sekte. Ini adalah aturan yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Hu Meier mengangguk. Itu berarti Zuofan dan kita tidak akan pernah bertemu. Begitulah seharusnya, tapi aku khawatir pemimpin sekte telah membawanya ke sini bukan untuk berurusan dengan murid tetapi orang-orang tua itu. Mata Liu Su berbinar. Jika situasi mereka tidak tenang, struktur kita akan berubah. Hu Meier mengangguk setelah jeda. Sementara itu, di antara batu nisan, di mana yin paling tebal, seorang pria dan seorang gadis muncul entah dari mana. Yuer bersin karena angin yang menggigit, memeluk dirinya sendiri karena kedinginan. Seramnya tempat ini membuatnya merasa terancam. Bersin adalah tanda yang paling jelas. Bahkan pada lapisan 6 surga mendalam, beberapa angin dingin benar-benar berhasil menembus tubuhnya. Zuofan memiliki senyum yang tak terlukiskan. Mulai sekarang, Anda akan berada di bawah bimbingan saya. Anda harus mengikuti kata-kata saya, tidak peduli apakah jalannya kasar, menyiksa atau mematikan. Anda akan patuh. Dan keluarkan dari pikiranmu bahwa seseorang akan menyelamatkanmu. Saya telah membuat penghalang yang tidak akan pernah mereka temukan. Mengerti? Ya, Yuer mengangguk dengan wajah kaku, mengabaikan nasibnya yang mengerikan. Zuofan berseri-seri. Tidak ada pertanyaan. Seberapa kuat Anda akan mendapatkan atau tingkat kelangsungan hidup Anda? Petik 2. Tidak ada, Yuer berkata. Mengetahui bahwa Anda dapat memulihkan meridian saya untuk membuat saya berkultivasi sudah cukup. Tidak ada hal lain yang penting. Zuofan tersenyum. Bagus. Dia memberi isyarat dan menunjuk. Tempat yin, gerbang surga, lolongan hantu, berkumpul di dalam diriku, angin yang menggigit mencambuk tubuhku, robek langit, hancurkan dunia ini. Udara berkilauan di bawah tampilan Yuer yang tidak percaya dan sebuah pintu setinggi 2 meter muncul. Itu dibuka dengan derit untuk mengungkapkan apa-apa selain jurang hitam dan angin menderu seperti jeritan bansi. Yuer berdiri membeku di depan pintu yang menakutkan dan es terbentuk di tangannya, merampas perasaannya darinya. Apa? Yuer kehilangan ketenangannya, sekarang panik. Zuofan tersenyum. Ini adalah arai kelas 7 yang telah saya siapkan, Black Wind Array. Saya telah mengumpulkan semua angin yang menggigit, yang paling kuat di sini di tengah pemakaman. Memasuki tempat ini akan membuat tulang dan urat seseorang patah seperti ranting, jiwa mereka hancur. Pikiran yang lemah akan berakhir tanpa jiwa hanya dengan melihat ke pintu. Tapi bukan kamu, karena kamu memiliki keinginan mati. Yuer memalingkan wajahnya yang terkejut ke arahnya. Bagaimana dia tahu pikiranku? Zuofan melanjutkan. Sejak saya melihat Anda, saya tahu karakter Anda, kejam hingga ekstrim dan terlebih lagi pada diri Anda sendiri. Saya pikir Anda hanya memasang front yang keras, tetapi setelah semua yang terjadi pada Anda, saya tahu itu semua berasal dari keinginan Anda yang kuat. Karenamu, kakakmu berakhir di kantor tenaga kerja dan membuatmu merasa seperti beban. Anda bekerja keras untuk memenuhi harapannya sementara juga berusaha keras untuk berhasil atau mati. Sehingga mungkin, kematian akan membebaskannya dari beban ini. Itulah mengapa penyembuhan yang tidak sepenuhnya tidak membuat Anda kecewa, karena Anda sia-sia, putus asa. Benar, mata Zuofan menusuknya. Yuer balas menatap, meskipun matanya sok. Dia melihat melalui saya. Bahkan saudara perempuan saya tidak begitu mengenal saya. Sekarang, temperamen ini cukup bagus, sempurna untuk melatih seni bela diri peringkat atas yang mendalam ini, pedang angin hitam. Senyum jahat khas Zuofan telah kembali dalam bisnis, tangannya menunjukkan slip batu giok. Seni ini dilatih dengan angin yang menggigit di sini, jauh lebih kuat dari pedang pemakan iblismu. Dan karena meridian Anda tertembak untuk memulai, yin yang meresap ke dalam diri Anda adalah berkah tersembunyi dan Anda tidak membutuhkan bantuan saya. Ikuti seni ini dan angin ini akan menjadi senjatamu yang paling mematikan.
Yuer mengambil slip batu giok, hendak membacanya, ketika Zuo Fan melemparkannya ke dalam pintu. Tidak ada waktu, lakukan saja. Ah, tangan iblis mendorong Yuer yang meratap ke neraka. Zuo Fan tetap di belakang dengan seringai lebar. Poin penting dari Black Wind Blade adalah tetap tenang dalam menghadapi kematian tertentu. Atau yang kedua panik, Yin akan melahapnya. Zuo Fan merencanakan Yuer untuk mempelajari seni ini, begitu dia melihatnya. Semua tindakannya mengarah ke titik ini, bahkan tidak menyembuhkannya. Dia tidak picik, hanya kejam. Atau tidak peduli berapa banyak dia setuju, saudara perempuannya tidak akan pernah membiarkannya. 547. Angin yang menggigit melolong di kuburan, menyisir rambut putih dan membuat mereka menari. Zuo Fan menutup matanya dan duduk di atas batu. Kemudian, dengan dua kibasan ekor domba, dia mendapatkan lapisan lain di bawah ikat pinggangnya. Setelah campur tangan Hu Meier setengah bulan yang lalu, Zuo Fan akhirnya merasa mencapai lapisan ke-8 dan menggenggamnya. Dia menghela napas dan menatap hitam tak berujung di depannya. Angin terdengar seperti hantu yang meratap, menenggelamkan suara ayunan tajam yang samar. Yuer sudah berada di sana selama setengah bulan. Minggu pertama hanya ratapan kesakitan, tapi sekarang digantikan dengan suara tajam ayunan pedang. Zuo Fan bersemangat mengetahui bahwa Yuer telah menyatu dengan barisan. Zuo Fan, selamat. Hanya dalam beberapa bulan Anda telah mencapai lapisan ke-8 tahap surga mendalam. Suara itu mengatakan satu hal dan nadanya lain, kental dengan sarkasme. Zuo Fan melihat bayangan kabur melayang, getarannya sedingin es. Xie Wuyue. Zuo Fan berkedip. Bahkan sebagai jiwa, Zuo Fan mengenali suara itu. Xie Wuyue tersendat lalu membentak. Pemimpin sekte. Oh, pemimpin sekte. Zuo Fan mengangguk. Angin apa yang membawa pemimpin sekte yang hebat ke sini? Aku bertanya-tanya. Hanya memeriksa kemajuanmu. Xie Wuyue menghela nafas. Kamu telah melakukannya dengan baik untuk dirimu sendiri dengan kelihatannya, memonopoli kuburan untuk dirimu sendiri dan berkultivasi dengan damai. Tapi kamu tidak pernah sekalipun mempertimbangkan kata-kataku. Kau melukaiku. Apakah saya tidak melakukannya saat kita berbicara? Zuo Fan menjulurkan dagunya. Xie Wuyue mencibir, lalu menghela nafas. Apa yang kamu lakukan sekarang, menempatkan beberapa arai di sini? Zuo Fan, kemana perginya api dari klan Luo itu? Kenapa kamu begitu membosankan di sini, tidak melakukan apa-apa? Pemimpin sekte, apa yang pernah memberimu ide itu? Anda mengatakan kepada saya untuk mendapatkan imbalan dan itulah yang saya lakukan. Zuo Fan menjulurkan dadanya, menunjuk ke sekelilingnya. Apakah kamu ingin aku berjuang sampai ke elit? Ini cepat, kasar, dan brutal, tapi saya ragu itu niat Anda. Jika semudah itu aku akan memintamu melakukannya sekarang. Kenapa lagi saya menempatkan Anda di sini untuk mendapatkan imbalan? Xie Wuyue menghela nafas. Dengan seberapa dalam air tenang dari Demon Seming Sekte berjalan, menggunakan kekerasan akan berakhir dengan terkepung di semua sisi. Mata Zuo Fan bersinar. Xie Wuyue mengangguk. Kamu pria yang cerdas dan seharusnya sudah menebak sekarang mengapa aku memaafkan keempat orang bodoh itu dan menjadikan mereka eksekutif, bahkan mengirim mereka sebagai pemandu untukmu. Semua agar mereka bisa bekerja di bawah Anda dan memudahkan Anda. Kurasa mereka seharusnya mengumpulkan informasi menarik setelah sekian lama menguping. Sekte perencana iblis dipenuhi dengan faksi. Selain konflik para murid, ada juga para tetua dan yang mulia di belakang mereka. Seperti seleksi elit itu, menjadi elit akan membuat seseorang dibanjiri sumber daya. Dengan tuan mereka mencelupkan jari mereka ke dalam kekayaan ini juga. Dengan melakukan tindakan ini, semua orang akan keluar untuk menangkapku. Dan selain itu, pemimpin sekte tidak menginginkanku untuk ini. Bayangan Xie Wuyue menatapnya lama. Dia mengangguk pada akhirnya. Zuo Fan, kamu sangat pintar. Berjuang masuk ke sekte dalam, Anda akan memiliki tetua dan yang mulia yang ingin menerima Anda. Tapi bukan itu yang ingin saya lihat. Anda hanya akan diintegrasikan ke dalam sistem dan itu tidak akan mengubah apapun. Sebuah busuk telah bernanah di dalam Demon Seming Sekte selama bertahun-tahun. Bahkan aku dan yang mulia tidak bisa menyentuh minat orang tua bodoh ini. Karena keegoisan mereka, para murid saling berkelahi dan akhirnya terlihat seperti sampah di luar. Kekuatan para murid telah merosot begitu banyak sejak pertemuan naga ganda terakhir. Xie Wuyue diliputi kesedihan dan mengubah topik pembicaraan. Jadi ketika saya menyebutkan Anda kepada Yang Mulia, dia menempatkan Anda di kantor tenaga kerja. Untuk mengawasi Anda dan membebaskan Anda dari perairan berombak itu karena tidak ada seorang pun yang datang dari kantor tenaga kerja yang akan menjadi elit. Kecuali jika Anda memiliki rasa hormat dari seluruh sekte, itu berarti menggulingkan keegoisan para tetua dan Yang Mulia, sambil juga menghancurkan mereka agar tunduk. Itu sama saja dengan menamparkan mereka dan membuat mereka berterima kasih padaku untuk itu. Bukankah itu tidak mungkin? Zuo Fan merenung, lalu menggelengkan kepalanya. Xie Wuyue tersenyum. Itulah sebabnya aku membawamu.
Pada awalnya saya pikir, saya hanya akan membawa Huang Puqingtian untuk masuk ke elit, tetapi menyaksikan keterampilan Anda, saya memutuskan untuk menjadi besar dan membuat Anda melakukan hal yang tidak terpikirkan. Saya ingin Anda duduk di atas para tetua dan yang mulia, untuk mereformasi para elit sehingga pertemuan naga ganda berikutnya tidak akan menjadi kekalahan telak. Keinginan yang mulia bahkan lebih tinggi, untuk mereformasi seluruh sekte. Itu sebabnya dia mengirimmu ke kantor tenaga kerja. Kamu baru saja mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya padaku apakah aku siap untuk itu. Zuo Fan menghela nafas. Xie Wuyue tertawa. Sekarang kamu mengerti segalanya. Jadi bagaimana Anda akan bekerja menuju imbalan itu? Zuo Fan cemberut. Xie Wuyue mengikuti matanya dan melihat lubang hitam dengan angin menderu. Tidak mengerti, dia menunggu penjelasan anak itu. Pemimpin sekte, dalam kompetisi sekte dalam berikutnya saya akan membuat tantangan saya. Zuo Fan menyatakan. Xie Wuyue berkata, aku baru saja memberitahumu bahwa aku tidak akan menempatkanmu di sini jika itu hanya tentang melempar tinju. Anda akan menjadi eksekutif atau penatua paling banyak. Bukan aku yang bertarung, tapi murid sekte luar, menggaruk hidungnya. Zuo Fan tersenyum jahat. Xie Wuyue merenung, berseru, kamu ingin memukul orang tua itu di depan umum dan memengaruhi reputasi mereka. Tidak hanya itu, tetapi juga selidiki batas mereka. Dan saya juga tidak bisa berada di sisi buruk semua orang. Tapi menangkan satu faksi sambil menamparkan yang lain. Saya baru saja mendapatkan sisi baik Kuilang dan Yueling. Tuan mereka. Yang mulia Bai dan Qi. Mereka telah kehilangan kepercayaan pada murid-murid mereka, tetapi saat ini, murid-murid dalam mereka telah selesai dengan perdebatan dengan Guihu. Jadi mereka tergesa-gesa menjadikan lingkaran Asura sebagai jasa besar mereka untuk membawa mereka kembali. Saya mendapatkan rencana Anda, jadi saya akan meminta keduanya kembali sebagai murid dalam waktu singkat dan membentuk faksi Anda. Xie Wuyue mengangguk. Tetapi mengerutkan kening pada detik berikutnya. Tetapi bagaimana seorang murid luar mengalahkan murid dalam yang berpengalaman hanya dalam 3 bulan pelatihan? Hahaha, serahkan itu padaku, pemimpin sekte. Dan kompetisi itu hanya akan menjadi awal. Saya akan membuat seluruh sekte gemetar dan menghancurkan tempat para kakek tua. Namun, apakah pemimpin sekte akan berbaik hati untuk membantu saat mereka mulai mengoceh? Zuo Fan mencibir. Xie Wuyue berkata, saya adalah pemimpin dari sekte perencana iblis dan harus dipatuhi. Omong-omong, apakah Anda tahu aturan kami? Tentu saja, Zuo Fan mengangguk. Selama Anda berada dalam lingkup aturan, Anda memiliki saya di pihak Anda. Musang sialan, kamu ingin menggunakanku dan tetap tidak mau menjulurkan lehermu. Zuo Fan memutar matanya. Xie Wuyue menenangkannya. Bahkan aku punya masalah. Anda pria yang cerdas dan dapat menggunakan aturan. Seperti bagaimana yang mulia dan tetua tidak bisa menyentuh muridnya, peringkat yang lebih tinggi tidak bisa main-main dengan anak tangga yang lebih rendah. Setiap masalah akan ditangani dengan hukuman mati. Lebih baik ingat aturan penting ini dan gunakan dengan baik, hahaha. Zuo Fan mengangguk, mencerminkan seringainya. Xie Wuyue jelas ingin menghasutnya. Silakan dan bunuh sesuka hatimu. Dengan saya di sekitar, tidak ada yang akan menyentuh Anda. Bukan salahku bahwa kamu adalah anak tangga terendah, seorang buruh. Anda dapat mengalahkan siapapun yang Anda inginkan, bahkan membunuh mereka. Menang saja. Apa status terendah di sekte menjadi perisai terbaik Zuo Fan, bekerja atas namanya untuk membersihkan sekte perencana iblis dari egois itu. Adapun para tetua yang bersangkutan, mereka dengan senang hati tidak menyadari rencana kejam pemimpin sekte yang dia siapkan untuk mereka, masih bertengkar di antara mereka sendiri untuk memperebutkan remah-remah. 548. Salam Tuan, Grand Elder, Penatua kedua. Salam Tuan, Yang Mulia Si, Penatua Agung. Di sebuah rumah kayu kuno, kakak kedua dan Hu Meier membungkuk di depan 3 orang. Mereka adalah orang tua yang tinggi dan mengesankan. Yang di tengah memiliki tampilan yang keras dan fitur yang tajam, tak tergoyahkan seperti batu. Yang Mulia Si, gurunya Liu Su. Di sebelah kirinya adalah seorang lelaki tua kurus dengan mata seperti manik-manik yang digunakan terutama dalam melahap Hu Meier, sebongkah kejantanan feminin ini. Dia tidak lain adalah penatua kedua, tuannya. Adapun yang di sebelah kanan, dia memiliki wajah kusam dan janggut goyah. Dia bertugas mendistribusikan sumber daya sekte, Grand Elder. Dia memiliki berat yang tidak dimiliki oleh penatua lain di sekte tersebut. Faktanya, kebanyakan yang mulia rata-rata harus menunjukkan rasa hormat padanya. Ketiganya duduk di sofa, memperhatikan keduanya sementara seorang pria buff di sampingnya terlihat biadab. Bahkan kebisuannya tidak bisa menyembunyikan getaran kejamnya. Guihu, aku tahu sulit untuk menyembunyikan aura jahat dari metode kultivasi itu, tapi kamu setidaknya bisa mengendalikannya dan menempanya menjadi senjata. Grand Elder melirik. Pria itu membungkuk. Terima kasih Tuan, saya akan mengingatnya.
Guihu menarik napas dan aura buasnya terpotong menjadi dua. Grand Elder tidak bereaksi sementara Yang Mulia Si tersenyum. Guihu adalah kepala murid dalam karena suatu alasan. Pada lapisan ketujuh Radiant Stage dan metode kultivasi peringkat atas, Underworld Demon, hampir tidak ada elit yang bisa melawannya. Tuan benar, kepala saudara senior luar biasa. Saya tidak sabar, dengan bantuan kepala saudara senior tidak ada rekan murid lain yang dapat menghalangi jalan kami untuk menjadi elit. Liu Su berbicara dengan nada paling rendah hati. Yang Mulia Si tersenyum. Grand Elder melambaikan tangannya. Tidak penting, Guihu membantumu adalah bagian dari kesepakatan. Meskipun Yang Mulia Si memiliki banyak murid elit, saya akan menyusahkan Tuan untuk menjaga Guihu. Hahaha, tentu saja. Guihu akan menghilangkan banyak rintangan bagi kita. Dia baru saja menyelesaikan satu posisi elit. Kita semua berada di pihak yang sama di sini dan tentu saja harus saling membantu. Mata Yang Mulia Si bersinar. Penatua Agung mengangguk. Tidak bergabung dalam Demon Seming Sekte bukan berarti hanya para tetua dan Yang Mulia yang tidak dapat mengambil untung, tetapi bahkan murid-murid mereka akan berakhir sebelum waktunya. Dengan cara yang sama, masa depan elit yang menjanjikan menemukan kematian mereka di tangan Guihu dan lainnya. Mengikuti tren saat ini, hanya ketiganya yang berharap menjadi elit dan boros sumber daya. Sambil menyeringai, Yang Mulia Si tidak sabar untuk mencelupkan jarinya. Saya tidak percaya Yang Mulia Qi dan Yang Mulia Bai menemukan begitu banyak sekutu untuk membuat kedua penjahat itu kembali. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan mengambil dua tempat. Tidak ada pilihan lain, bakat yang patut ditiru ada di mana-mana. Beberapa dekade yang lalu, kami adalah orang-orang yang menjadi elit, tetapi para tetua dan Yang Mulia itu tidak memiliki murid untuk digunakan dan lebih menyukai Yang Mulia Qi dan yang lainnya. Mereka pasti melompat kegirangan karena mereka mencuri dua tempat dari kita. Penatua kedua mengejek. Sisanya mengangguk. Yang Mulia Si memperingatkan. Apakah kita hanya akan membela ini? Apakah kita akan membiarkan orang lain mengambil roti kita? Mengapa tidak menimbulkan kemarahan publik? Kami juga tidak mudah menyerah. Dengan menghilangkan benih-benih itu, kami akan melakukannya dari bayang-bayang, bahkan jika orang-orang tua itu mengetahuinya, mereka tidak akan memiliki bukti. Kami akan membuat mereka membayar kerugian kami. Yang lain mengangguk, tetapi Liu Su berbicara. Tuan, saya punya permintaan. Berbicara, pemimpin sekte telah membawa seorang murid, Zuo Fan, dari luar dan menempatkannya di kantor tenaga kerja. Saya meminta Tuan yang terhormat untuk menyelidikinya. Liu Su menatap Yang Mulia Si tepat di matanya. Yang Mulia Si belum pernah melihat muridnya menunjukkan ekspresi yang begitu tenang, dengan begitu banyak keinginan juga. Bukankah dia hanya seorang buruh? Apa masalahnya? Ini serius, aneh dan berbelit-belit. Liu Su menangkupkan tangannya. Dia baru saja bergabung dengan sekte dan dikirim ke kantor tenaga kerja, tanpa kejahatan apapun. Meskipun pemimpin sekte telah membawanya, mereka belum pernah bertemu. Dan akhirnya, kekuatannya yang luar biasa tidak sesuai dengan lapisan ketujuh surga yang mendalam. Sedemikian rupa sehingga bahkan saudari junior Meyer tidak bisa mengalahkannya. Tuan, ada yang bau di sini. Alis Yang Mulia Si terkunci dalam kerutan. Ini memang aneh, dan keanehan seperti itu pasti menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Itu pasti rencana pemimpin sekte. Yang Mulia Si, bukankah pemimpin sekte akan datang untuk kita jika kita ikut campur? Bagaimanapun, kami sedikit kurang ajar selama beberapa dekade terakhir. Grand Elder khawatir. Yang Mulia Si tenggelam dalam pikirannya sebelum mengambil keputusan. Metode pemimpin sekte kejam dan licik. Dia tidak bisa menyerang kita di tempat terbuka dan hanya bisa memainkan beberapa trik. Membiarkan rencananya membuahkan hasil akan mengancam masa depan kita. Yang pertama menyerang punya inisiatif. Tidak peduli betapa pentingnya bocah itu untuk rencana pemimpin sekte, menyingkirkannya akan menyelesaikan segalanya. Kau ingin menanganinya, Grand Elder berseru. Tapi siapa yang harus kita kirim? Melihat yang lain, Yang Mulia Si berkata. Berdasarkan kata-kata Liu Su, anak itu adalah anomali, lebih kuat dari apa yang ditentukan oleh kultivasinya. Bahkan Guihu akan gagal. Itu akan memberi pemimpin sekte alasan untuk meledakkan ini di luar proporsi. Dengan pergi sendiri, aku akan menyelesaikannya dalam satu pukulan tanpa ada yang mengetahuinya. Kau ingin melakukannya sendiri. Grand Elder melambai dengan panik. Tidak mungkin. Aturan menyatakan tidak ada penatua atau yang mulia yang dapat menyentuh seorang murid, bahkan seorang pekerja pun tidak. Bahkan ketika mengambil bahan, kami harus menunggu waktu yang tepat. Tapi sekarang setelah lingkaran Asura berlaku, tidak ada dari kita yang bisa menyentuh kantor tenaga kerja sama sekali. Kegagalan berarti menghancurkan segalanya. Yang Mulia Si menepis kekhawatirannya. Semuanya bermuara pada kami. Dia tidak akan jongkok jika aku tidak meninggalkannya. Atau apakah Anda pikir seorang anak yang bahkan tidak berada di Radiant State dapat melakukan itu? Bersembunyi tidak termasuk dalam aturan sekte. Liu Su, di mana dia? Tuan, dia ada di kuburan.
Dengan malam tanpa bulan dan angin kencang, ini adalah lokasi yang paling terpencil. Yang Mulia Si memberi isyarat, jaga tubuhku selagi aku pergi. Sebuah bayangan terbang dari tubuhnya dan melesat ke arah Zuo Fan. Sisanya tetap menjaga tubuhnya. 1 jam kemudian, sebuah bayangan bersiul ke kuburan untuk mencari Zuo Fan. Di mana bocah itu bersembunyi? Mata Yang Mulia Si bersinar seperti matahari mencari targetnya. Saat dia terbang dalam bentuk jiwa, dia mengambil sesuatu dan dengan mengikuti jejaknya, dia menemukan sesuatu yang beriak. Bocah itu bahkan telah membuat penghalang, sayang semuanya diperdebatkan di bawah ethereal stage. Aku akan mengambil kepalamu. Yang Mulia Si menyerbu masuk. Tapi sebelum dia bisa masuk, sesuatu menabraknya dan menjatuhkannya. Menangis di dalam, Yang Mulia Si merasakan sesuatu yang anehnya familiar tentang kabut abu-abu yang menimpanya dan dia berlari tanpa kehilangan waktu. Kabut abu-abu memilih untuk membiarkannya pergi, melihat kembali ke penghalang, sebelum menghilang. Keheningan datang sekali lagi, dengan Zuo Fan tidak menyadari bahwa dia hampir mati. Puff, jiwa Yang Mulia Si kembali ke tubuh dagingnya, dan reaksi pertamanya adalah kehabisan darah. Yang Mulia Si, apa yang terjadi? Grand Elder gelisah. Yang lain sama. Apa yang bisa membuat ahli tahap ethereal menderita luka yang begitu berat? Yang Mulia Si tergagap. Ini Yang Mulia. Apa katamu? Semua orang terdiam. Si bocah memiliki Yang Mulia yang bertindak sebagai pengawalnya. Siapa dia? Kurung siku tutup. 549. Keheningan yang menakutkan menggerogoti pikiran mereka yang terkejut. Pakar nomor 1 di Menseming Sekte, Yang Mulia, adalah seorang pengawal. Siapa hajingan itu? Grand Elder berkata. Yang Mulia Si, apakah Anda yakin itu dia? Tidak ada kesalahan. Tidak peduli betapa misteriusnya Yang Mulia di sekitar sekte, dengan sebagian besar hanya melihat bentuk jiwanya, tetapi aura dan kekuatan itu tidak diragukan lagi berasal dari Yang Mulia. Petik 2. Apakah itu berarti Yang Mulia tahu segalanya? Penatua Agung menghela nafas. Yang Mulia Si mengerutkan kening. Tidak yakin. Yang Mulia menghentikan saya sebelum saya bisa mendapatkan anak itu. Rasanya lebih seperti dia tidak ingin berselisih denganku, dan hanya memperingatkanku. Itulah satu-satunya alasan aku masih hidup. Semua orang termenung. Benar. Apakah itu berarti Yang Mulia ingin menjaga sekte agar tidak jatuh ke dalam kekacauan? Grand Elder merenung. Yang Mulia Si berkata, saya juga berpikir begitu. Tidak peduli seberapa kuat Yang Mulia, kami juga tidak mudah menyerah. Membawa kita keluar akan membuat murid-murid dalam dan elit membalik sementara para tetua dan Yang Mulia lainnya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat murid mereka sendiri naik peringkat. Sekte akan berantakan. Yang Mulia selalu peduli pada tujuan yang adil dan tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Yang harus kita lakukan adalah tidak mendorongnya. Tuan, apakah itu berarti kita tidak bisa membunuh anak itu? Liu Su khawatir. Yang Mulia Si memutar matanya dan menunjuk dirinya sendiri. Bukankah sudah jelas dari keadaanku? Jangan sentuh anak itu. Saya akan menyelidiki pemimpin sekte sementara itu dan mencari tahu siapa dia dan mengapa Yang Mulia begitu terpaku padanya. Liu Su mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa besar anomali Zuo Fan, kita tidak bisa menghubunginya sekarang. Setelah musyawarah lebih lanjut, mereka mencapai kesepakatan. Tidak ada yang membuat keributan, terutama bergerak melawan Zuo Fan sebelum kompetisi batin, jangan sampai mereka memprovokasi Xie Wuyue dan Yang Mulia. Saat fajar, mereka bubar tepat ketika mereka menerima pemberitahuan bahwa pemimpin sekte telah mengadakan pertemuan para tetua dan Yang Mulia. Di sana, mereka mendengar Xie Wuyue memaafkan Kui Lang dan Yue Ling dan mengembalikan mereka sebagai murid dalam. Yang Mulia Qi dan Yang Mulia Bai sangat gembira, harapan mereka dihidupkan kembali dengan murid-murid yang menjanjikan untuk posisi elit. Mereka bahkan telah bersatu dengan sesama tetua dan Yang Mulia lainnya untuk mengajukan petisi kasus mereka. Namun pemimpin sekte mengumumkannya atas kemauannya sendiri dan tepat sebelum kompetisi sekte besar, upaya terakhir bagi orang-orang tua ini untuk meraih beberapa keuntungan. Fraksi Yang Mulia Si menahan diri dari pertempuran dan menyerahkan 2 tempat dengan kerendahan hati dan keanggunan. Kadang-kadang, Yang Mulia Si membuat beberapa komentar tentang Zuo Fan untuk menguji air, tetapi Xie Wuyue tidak muncul pada kesempatan itu. Dengan Kui Lang dan Yue Ling kembali ke sekte dalam dan dia keluar dengan kosong sehubungan dengan masalah Zuo Fan, Yang Mulia ini merajuk keluar dari aula pemimpin sekte. Kui Lang dan Yue Ling dipulihkan dan bekerja keras untuk kompetisi batin 3 bulan kemudian, seperti yang dilakukan murid-murid lainnya. Semua orang memberikan segalanya untuk meraih bahkan peluang terkecil untuk menjadi elit. Tren kultivasi sedang populer di sekte yang membuat bulan-bulan ini berlalu tanpa insiden. Di stand setinggi 10 meter, para tetua menyaksikan kompetisi dengan mata dingin. Di kursi tertinggi adalah Xie Wuyue, dadanya membusung, kepalanya tinggi, seperti pemimpin sekte sejati. Di sebelah kirinya adalah Yang Mulia, dimulai dengan Yang Mulia Si, sementara di sebelah kanannya ada Penatua Agung dan sesepuh lainnya.
Para tetua baru tidak layak disebut. Penonton dipadati, dengan murid luar menikmati kesibukan dan belajar apa yang harus dicari ketika mereka menjadi murid dalam. Semua berdengung dan berkomentar, menunggu pemimpin sekte untuk memulai kompetisi yang dirindukan setiap murid, medan perang yang kejam. Hahaha, sepertinya Yang Mulia tidak ada untuk bergabung dengan kami. Yang Mulia Si berkomentar di sebelah Xie Wuyue. Xie Wuyue hanya melirik, Yang Mulia Si adalah Yang Mulia kedua. Dalam ketidakhadiran Yang Mulia, dia memiliki hak untuk tetap dekat. Xie Wuyue tidak membiarkan cemoohannya muncul. Yang Mulia menikmati kedamaian. Persaingan batin tidak begitu besar untuk membuatnya datang, bahkan kalah dari persaingan luar. Saya juga tidak akan berada di sini jika tidak perlu. Jenggot Yang Mulia Si bergetar karena marah. Xie Wuyue menusuknya, tahu bahwa dia telah mencurangi persaingan batin. Dia memberikan kritik berputar-putar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Semua karena mereka memiliki kendali penuh atas tempat-tempat itu. 3 dari mereka diambil oleh murid-murid mereka, Gui Hu, Liu Su dan Hu Meier. Sisanya dilemparkan ke para tetua dan Yang Mulia lainnya untuk menenangkan mereka, yaitu Kui Lang dan Yue Ling. Adapun murid-murid lainnya, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk membawa mereka, atau mereka akan dihabisi jika mereka mencoba. Kompetisi sekte dalam telah berubah menjadi formalitas belaka seiring waktu. Pemimpin sekte, kami tidak begitu egois untuk tidak peduli dengan orang lain. Grand Elder tidak menangkap ejekan Xie Wuyue dan tersenyum. Xie Wuyue mengerutkan kening, mendidih dalam kebencian. Dia dan Yang Mulia Si bersekongkol dan sulit untuk dilawan. Sayang sekali bahwa Yang Mulia hanya peduli pada Dao dan meninggalkan ruang Yang Mulia Si untuk merebut kekuasaan. Atau dengan Yang Mulia dan para tetua menjaga satu sama lain, ini tidak akan pernah terjadi. Bahkan jika Yang Mulia kembali, merebut kendali tidak bisa lebih sulit. Itu meninggalkan satu-satunya secercah harapan yang menyinari Zuo Fan, anomali, untuk mematahkan korup ini. Xie Wuyue menghela nafas, tidak menemukan Zuo Fan di bawah dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menunggu lagi, saya hanya berharap dia muncul tepat waktu. Mulai, Xie Wuyue menjentikkan lengan bajunya. Para tetua yang menilai membungkuk kepada pemimpin sekte dan yang lainnya, sebelum berteriak. Biarkan kompetisi sekte dalam dimulai. Semua murid berteriak, para juri mengambil pita dan membaca nama-nama di atasnya. Pertarungan dimulai dengan kedatangan para kontestan sementara penonton semakin hidup. Namun tidak ada yang memperhatikan 3 bayangan 1000 meter jauhnya, duduk di pohon. Hahaha, kompetisi membosankan lainnya. Pada tingkat ini, para elit hanyalah rata-rata, dengan murid-murid yang menjanjikan dibiarkan mati di sekte dalam. Satu tertawa. Yang lain menghela nafas. Begitulah busuk yang bernanah di dalam sekte kami. Itu membuat tindakan Wuyue begitu membosankan. Apa gunanya menonton ulang hal yang sama berulang-ulang? Jika itu aku akan meledak sekarang. Melihatnya sekarang, saya pikir tidak memiliki pemimpin sekte masih merupakan berkah tersembunyi. Hahaha, benar, keberuntungan kita bagus. Mengingatkanku pada pertemuan naga ganda itu, ketika hanya kami berempat yang selamat setelah anak-anak kaya itu membunuh yang lainnya. Keberuntungan kami praktis seperti dewa, menenun kain yang sama yang menghancurkan kami saat itu. Tawa ketiga berakhir dengan kemarahan. Orang pertama menghela nafas. Ya, beberapa elit masih sangat baik. Ya, bagus sekali. Tapi siapa yang akan memimpin tim Double Dragon Gathering? Siapa yang peduli betapa hebat dan perkasanya seseorang, bahkan yang terbaik di seluruh negeri, ketika Anda tidak bisa bekerja sama? Apa yang mungkin bisa mereka capai? Suara ketiga berteriak. Yang kedua menggelengkan kepalanya. Yang pertama melihat yang kedua. Ngomong-ngomong, Wu Yue membawa seorang pria tangguh dari Tianyu, kan? Bagaimana dia? Jangan ingatkan aku. Saya tahu Regen Estate Tianyu diganggu oleh kecenderungan narsis, takdir ini, takdir itu, mengganggu sampai di sini. Aku tidak merasa ingin bertemu dengannya. Yang ketiga menembak jatuh. 2 lainnya mengangkat bahu. Bukannya mereka tahu orang yang datang ke sekte perencana iblis bukanlah Huang Puqingtian tetapi Zuo Fan, iblis yang tiada duanya. Sementara itu, di kuburan, sosok cantik keluar dari Black Wind Array, matanya berkedip dengan tatapan tajam. Zuo Fan mengangguk dan menyerahkan botol. Cepat ambil, lalu selesaikan tugasmu. 550. Retakan. Dengan kabum, seorang pria kurus keluar dari ring dan meludahkan darah saat keluar. Musuhnya tinggi dan kokoh, kejam dan kejam, Kui Lang yang dipulihkan. Pertandingan ke-8 di ring ketiga jatuh ke Kui Lang. Hakim menunjuk ke arahnya. Penonton pun heboh. Lihat itu, hanya dalam satu serangan, kakak senior Lin Feng kalah, meskipun memiliki kultivasi yang sama dari lapisan keempat Radiant Stage. Bahkan puluhan tahun di kantor tenaga kerja tidak menahan Kui Lang. Itu wajar saja. Siapa yang bisa bertahan melawan Black Yama saat itu? Dengan penampilannya, tempat elit mungkin diambil.
Peluangnya tinggi, tapi kakak senior Lin Feng bekerja sangat keras beberapa tahun terakhir ini namun tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang mengharapkan iblis tua untuk kembali. Mereka menghela nafas pada Lin Feng yang tidak sadar dibawa pergi. Yang lain menyesali nasib buruknya. Tepat ketika dia melayang melalui putaran, musuh bebuyutan ini menjatuhkannya ke bumi. Desahan itu berumur pendek, terpana oleh tangisan yang datang dari dering lain. Yueling menatap sosok berdarah dengan mata dingin dan tanpa ampun. Seolah dia bahkan bukan manusia, tapi sebuah objek. Pertandingan ketujuh pada deringan keempat jatuh ke Yueling. Hakim meneriakkan hasilnya. Semua orang menggelengkan kepala. Kakak-kakak senior mereka kurang beruntung dalam kompetisi ini. Dengan tempat yang sudah langka, dua monster telah kembali dan memotong peluang mereka untuk menang. Adapun tiga lainnya, tiga teriakan datang berturut-turut. Pertandingan ke-6 pada dering ke-9 jatuh ke Liu Su. Pertandingan ke-7 pada deringan ke-8 jatuh ke Hu Meier. Pertandingan ke-13 pada deringan pertama jatuh ke Gui Hu. Penonton berkedut, lalu mengangkat bahu. Mereka seharusnya tahu bahwa orang-orang yang mengambil tempat elit adalah mereka berlima. Sisanya hanya tambahan untuk membuat mereka terlihat bagus saat melakukannya. Semua orang beralih ke tahap 1 dan melihat 13 mayat dingin tergeletak di sana karena tangan berbahaya dari kepala saudara senior Gui Hu. Dia terlalu cepat dan terlalu brutal, membunuh mereka dalam sekejap. Sama seperti satu mayat menyentuh tanah, terlempar dari ring, yang lain sudah jatuh, seperti mesin pembunuh. Kakak senior kepala, aku kalah. Seorang pria kurus di lapisan ketiga dari Radiant Stage terguncang sampai ke inti pada tampilan buas Gui Hu. Dia menyerah bahkan sebelum naik ke sana. Hakim menatapnya dengan dingin. Pertandingan ke-14. Retakan. Suara itu bergema di telinga semua orang, membuat pria kurus itu membuka matanya lebar-lebar sebelum ambruk ke tanah saat darah mengalir dari dahinya. Gui Hu menghabisinya dalam satu serangan telapak tangan. Semua orang tersentak, hati mereka menggigil karena kengerian. Mengapa membunuhnya ketika dia kalah? Kami adalah kultivator setan, benar, kami kejam, juga benar, tapi setidaknya kami juga sesama murid. Satu-satunya kematian dalam kompetisi ini datang dari Gui Hu, keluar untuk darah. Hakim tampak kesal. Dia tidak membunuh di atas panggung tetapi di luar panggung dan setelah lawannya berhenti. Saya akan mengumumkan hasilnya dan Anda membunuhnya di bawah hidung saya. Gui Hu mengalihkan pandangannya yang dingin padanya. Dia seharusnya tidak masuk. Mendorongnya. Bagaimana dia bisa tahu pantat biadabmu akan menunggunya di atas ring? Hakim menarik napas untuk menenangkan kemarahan yang datang. Pertandingan ke-14 pada deringan pertama jatuh ke Gui Hu. Lanjut. Kami mengaku kalah. Teriakan datang dari bawah saat mereka melarikan diri ketakutan. Hakim merasa untuk mereka. Tidak ada yang menginginkan kematian. Dia menyatakan, pemenang terakhir dari ring pertama, Gui Hu. Mengaum. Penonton bersorak, meskipun Gui Hu memiliki tatapan mati yang sama di matanya saat dia meninggalkan ring. Pesaing ring lainnya menoleh dan menggigil. Setelah 1 jam, setiap ring memiliki pemenang, Liu Su, Hu Meier, Yueling dan Kui Lang adalah yang paling jelas. Sementara sisanya memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk meraih kemenangan. Mereka dihabiskan dalam tubuh dan pikiran, mengetahui bahwa mereka akan kalah dalam pertarungan yang akan datang. Hanya 5 yang bisa menjadi elit. Ayo, tarik lawanmu tapi hanya 5 terkuat yang bisa maju. Seorang penatua memberikan sebuah kotak. 5 benih kompetisi acuh tak acuh sementara yang lain pahit. Mereka jauh dari pasangan mereka, tapi masih berani melewatinya. Seorang pria tampan menghela nafas ke kotak itu dan memberikan tiketnya kepada tetua. Penatua, ini ring kelima. Penatua itu mengangguk, lalu datang tangan kasar yang masuk ke dalam kotak, segera memperlihatkan senyum menyeramkan. Hehehe, kebetulan sekali, aku juga berada di ring kelima. Gui Hu mendaratkan matanya yang haus darah pada pria pertama. Menggigil karena kaget pria itu melambaikan tangannya. Kakak senior, aku. Retakan. Pria itu jatuh dari satu tamparan dari Gui Hu. Hati semua orang tenggelam, mata mereka berkedut, Gui Hu adalah binatang yang kejam. Penatua mengerutkan kening. Pertandingan belum dimulai. Apa gunanya? Ini akan berakhir dengan cara yang sama, hahaha. Gui Hu terkekeh. Penatua menghela nafas. Yang kuat dihormati di Sekte Iblis dan Gui Hu adalah murid terkuat. Dia tidak bisa berkata apa-apa ketika pria itu bisa mendukung sikapnya. Selain itu, sebagai murid Grand Elder, dia memiliki semua alasan untuk memamerkan udaranya. Kalian semua, lanjutkan. Penatua memberikan kotak itu kepada yang berikutnya. 4 lainnya menarik tempat mereka sementara ekstra menggigil dari tampilan Gui Hu saat mereka sampai di dalam. Untuk menangis dengan keras, kompetisi batin adalah hukuman mati. Saya pikir hanya lingkaran asura kantor tenaga kerja yang menjadi pembunuh. Wajah sedih mereka mengocok isi kotak, ragu-ragu sebelum akhirnya menariknya.
Ring keempat, melawan Hu Meier. Seorang murid pucat dengan bahu merosot memberikan kertas itu kepada sesepuh yang mengumumkan. Tapi kemudian mata pria itu berbinar saat dia melihat lekuk tubuh Hu Meier yang lezat. Hatinya mekar, jiwanya akan terbang dalam kebahagiaan. Oh, itu kakak perempuan Meier. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Semua orang berbicara tentang kulitnya yang halus, betapa kematian pun sangat berharga di tangan bunga mungil ini. Karena saya akan kalah, setidaknya kakak perempuan Meier akan menjadi orang yang memberikan pukulan. Dia melongo pada Hu Meier yang memberinya tatapan malu-malu. Saudara laki-laki, tubuhku lemah, tolong bersikap lunak. Tentu saja, pria itu menggelengkan kepalanya, meneteskan air liur saat jantungnya berdebar lebih keras. Semua orang cemburu, betapa beruntungnya bocah ini bisa bertemu dengannya. Tinggalkan sesuatu untuk kita, bukankah kita semua berteman? Sedangkan wajah Kuilang terlihat berat dan serius. Hanya para tetua yang mencibir. Idiot, kamu tidak akan berhasil dengan kontrol diri yang buruk.